Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Wanita Praja Lianika Saputri, NPP 291082 kelas G3. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat program. Di sini kami akan menginputkan data dan juga menampilkan data menggunakan Meetup Inventor. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Google Chrome, lalu mengklik Meetup Inventor. Nah, oke, baik, di sini. Langkah selanjutnya adalah create apps, lalu kita masuk ke akun Google saya, lalu saya sambungkan dengan aplikasi Meetup Inventor ini. Nah, langkah selanjutnya yang kita klik adalah Start New Project. Di sini saya akan membuat data karyawan. Oke, continue. Kita klik projectnya yaitu data karyawan. Oke, kita buat. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya adalah buka layout, horizontal arrangement. Horizontal arrangement ini saya buat dengan 100 agar full. Oke, langkah selanjutnya ialah masuk ke user interface yaitu label. Agar data dan labelnya itu di tengah, kita buat menjadi center, lalu klik label. Saya hapus labelnya, saya ganti dengan from penggajian karyawan. Oke, setelah itu, nah di label ini juga kita bisa membuatnya menjadi bold dan lain sebagainya. Lalu langkah selanjutnya adalah di sini saya akan masukkan menjadi horizontal arrangement lagi. Kita buat menjadi 100. Nah, seperti ini. Saya masukkan tabel arrangement. Di sini saya akan membuat dengan kolomnya 3, row-nya 7. Begini. Lalu kita masukkan label. Untuk mempercepat prosesnya itu kita langsung masukkan secara berurutan sampai 7. Lalu di sebelahnya lagi kita masukkan 7 lagi. 7 label. Seperti ini. Oke. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah masukkan text box. Text box ini kita tarik. Pelan. Jadi guna dari kolom yang ada di tengah ini, saya akan membuat kolom yang di tengah ini dengan titik 2 agar terlihat lebih rapi. Yap, baik, seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke teks label ini, kita ganti menjadi name. Saya tulis menjadi huruf besar aja semuanya. Name, nama karyawan, lalu golongan. Setelah name, nama karyawan, golongan, gaji pokok. Setelah gaji pokok, tunjangan. Setelah tunjangan ada pajak. Dan yang terakhir yaitu gaji bersih. Nah, di sini di teks 9-nya kita bisa ubah nih. Oke, kita langsung pakai seperti ini. Oke, cepat saja karena di sini itu gunanya hanya sekedar membuat titik 2 agar terlihat lebih rapi. Oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu seperti ini menjadi rapi.
Lalu langkah selanjutnya adalah masukkan horizontal arrangement lagi. Di sini kita akan memasukkan dua button. Yang pertama saya buat menjadi simpan dan satunya view data gitu. Jadi seperti ini. Nah, horizontal arrangementnya saya akan buat menjadi 100 agar full sampai ke layarnya. Nah, seperti itu. Kita buat dia menjadi center agar ke tengah. Di sini saya ganti menjadi simpan, dan yang sebelahnya lagi saya menggantinya menjadi view data. Baik. Nah, dari simpan ini kita akan membuat ukurannya itu sekitar 50 biar kelihatan lebih besar, sebelahnya lagi juga 50 agar terlihat sama dan rapi. Oke, baik. Nah, tidak lupa juga kita harus tambahkan konektivitas yaitu web. Jadi ini adalah tombol penghubung antara Google Form yang akan nanti kita buat dengan form dari yang ada di Meetup Instructor ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan buat edge screen masuk screen kedua. Lalu di screen kedua ini kita akan membuat tampilan dari data yang telah kita isi di form pertama. Nah, lalu yang pertama kita masukkan layout horizontal arrangement. Kita buat menjadi 100 agar full seperti yang saya katakan tadi. Nah, langkah selanjutnya ialah masukkan label. Lalu nah, karena kita ingin membuatnya itu di tengah, jadi kita ambil center. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah kita masukkan, di sini kita harus masukkan logo terlebih dahulu. Logo barulah, karena saya sudah memasukkan label maka tidak apa-apa. Informasi data gaji karyawan. Nah, ini bisa kita tambahkan horizontal arrangement lagi di sini. Kalau kita buat vertikal, dia itu bisa atas bawah seperti itu. Karena kita buatnya horizontal arrangement tidak apa-apa juga, karena sama-sama menampilkan nih. Nah, seperti ini. Kita buat 100 ukurannya, 100 dengan ketinggian kita buat aja sekitar 20. Lalu kita masukkan gambar. Karena saya ingin membuat gambarnya itu di tengah, saya pilih center. Kita pilih klik gambar, lalu kita masukkan gambar yang kita pilih menjadi logo dari instansi yang kita buat. Nah, logo, oke, buka, lalu klik oke. Di sini logonya akan muncul dalam ukuran yang lumayan besar. Nah, seperti ini. Wow. Ternyata saya memasukkannya tidak di logonya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Biasanya ukuran dari logonya ini lumayan besar, maka dari itu kita bisa mengaturnya agar lebih terlihat lebih bagus. 25 saya buat, terus di atasnya saya buat sekitar 20. Oke, nah seperti ini. Jadi ini itu terlihat lebih rapi. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan memasukkan horizontal arrangement. Saya masukkan vertikal dulu ya, vertical arrangement. Setelah vertical arrangement, saya akan memasukkan horizontal arrangement. Vertical arrangement ini saya akan buat 100 agar dia full begitu. Nah, di sini saya akan masukkan horizontal arrangement dan tabel. Nah, begini. Horizontal arrangement ini akan saya masukkan yang pertama text box. Text boxnya itu begini. Selanjutnya akan saya masukkan button. Nah, jadi terlihat lebih rapi. Jadi horizontal arrangementnya itu. Nah, lalu langkah selanjutnya itu saya akan masukkan table arrangement. Jadi itu tetap dimasukkan di dalam vertical arrangement ya. Nah, seperti ini. Jadi tabelnya itu saya akan buat dengan 3 kolom, dengan row-nya itu 7.
Nah, seperti ini. Lalu saya masukkan label seperti tadi. Jadi ini konsepnya berbeda, tapi untuk pembuatannya saya rasa sedikit sama. Nah, seperti ini. Kita bisa masukkan teks labelnya. Jadi di sini bertanya pasti banyak kenapa blognya ini belum dibuat. Jadi saya bikin desainnya terlebih dahulu. Setelah desainnya selesai, kita akan membuat blog yang akan kita sambungkan dengan Google Form. Nah, seperti ini. Kita teks label, kita masukkan labelnya sampai 7. Lalu langkah selanjutnya adalah mengganti dari label-label tersebut name. Oke, saya pakai huruf besar semua ini, name. Yang kedua adalah nama karyawan. Setelah itu golongan. Setelah golongan, gaji pokok. Setelah gaji pokok, tunjangan. Setelah tunjangan ada pajak, dan juga yang terakhir adalah gaji bersih. Jadi di sini kita buat dia menjadi begini. Gaji bersih. Ya. Nah, di sininya akan saya buat seperti ini saja, tidak apa-apa. Karena teksnya, atau kita bisa namakan teks ini juga menjadi huruf-huruf mengikuti dengan labelnya ya, bisa juga di sebelahnya. Ini nggak berpengaruh juga gitu. Ini seperti name, nama, golongan, gaji pokok, tunjangan, dan juga pajak. Tunjangan, di sini saya buka tunjangan, pajak, dan gaji bersih. Gaji bersih. Oke. Nah, di sini saya ingin membuat horizontal arrangement ini menjadi center agar dia ke tengah dan lebih rapi. Telurai ya, kita buat center. Yap, sip. Sudah terbuat menjadi center. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat button di bawahnya, yaitu button di bawahnya ini akan membuat screen 2 ini kembali ke screen 1, dan di sini saya akan namakan buttonnya menjadi back. Horizontal arrangementnya kita ubah center. Setelah itu center kita menjadi 100. Oke, buttonnya kita ganti menjadi back. Ini kembali lagi ke pribadi masing-masing karena ini untuk memudahkan. Jadi ini terserah begitu. Nah, di buttonnya sini juga saya akan ubah namanya, karena apabila kita mengubah seperti ini dia lebih memudahkan kita, karena seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwasanya jika kita tidak mengubah itu kita akan mengalami kesulitan di pembuatan blog begitu. Oke, saya ganti satu-satu. Di sini saya ganti aja dari bawah ya, nggak apa-apa.
Karena pada dasarnya rename ini untuk memudahkan kita dalam pembuatan di blog tadi seperti yang saya sampaikan. Oke, ini golongan. Setelah ada golongan ada nama karyawan, nama karyawan, NIM. Oke, selesai. Nah, jadi kita setelah ininya kita ubah, langkah selanjutnya adalah jangan lupa untuk membuat connectivity dari web. Seperti ini web. Kita buka user interface, yaitu notifier. Oke, terus ini. Nah, begini. Di sini saya akan ganti textbooknya menjadi tkt txt atau teks saja, teks. Terus sebelahnya saya akan ubah menjadi cmd cari. Nah, di sini ternyata saya belum mengubah teksnya ya menjadi cari. Oke, setelah ini berubah, kita juga bisa sesuaikan background yang ada dalam screen ini dengan background yang kita mau, begitu. Karena ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing, kira-kira background apa yang sesuai dengan tampilan yang kita buat, begitu. Jadi di sini kalau bagus ya, saya coba ganti dengan tulisan gambar aja, gambar yang telah saya sediakan sebelumnya. Ini saya rasa ini bagus. Jadi ini tergantung selera masing-masing. Oke, yang pertama langsung kita nounkan, data gaji karyawan juga kita nounkan. Oh, tidak nampak sepertinya, jadi biar aja ini. Oke, yang ini juga kita, kalau kita nounkan tidak terlihat, jadi cukup kita default. Terus langkah selanjutnya yang ini juga kita nounkan agar tampilan dari wallpaper belakangnya itu lebih terlihat. Nah, jadi kita beralih ke screen 1. Sama di screen 1 ini kita juga bisa mengatur bagaimana background yang sesuai dengan apa yang kita kehendaki dan apa yang kita pilih, dan kita rasa itu adalah screen yang bagus. Bisa, jadi terserah. Ini kembali lagi kepada diri masing-masing setelah seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, oke, setelah nah, seperti ini. Oke, kita akan masuk ke dalam desain block. Desain block ini yang pertama kita klik adalah, di sini saya belum mengganti blok-blok yang ada di sini. Yang pertama kita coba langsung rename aja, simpan. Sama seperti bagian di screen kedua, penggantian nama di dalam ini, opsi ini adalah untuk memudahkan kita dalam pembuatan di dalam blog. Jadi ini tergantung dari masing-masing individu lagi. Jika ingin mudah, maka bisa mengganti ya seperti ini. Saya ganti tunjangan. Di sini gaji pokok. Saya tulis gaji saja. Oh, ternyata namanya itu tidak boleh sama. Antara screen 1 dan screen 2 tuh tidak boleh sama. Jadi apabila kita ingin membuat itu, pastikan bahwa nama dari blog tersebut tidak sama, begitu. Golongan saya ubah saja, atau buatlah di salah satunya itu harus tidak ada nama yang sama. Nah, lalu kita klik nama karyawan, dan yang terakhir adalah NIM. Oke,
Oke. Setelah ini sudah selesai, langkah selanjutnya kita pindah ke blok. Di sini saya akan mengklik, nah simpan. Ketika when simpan klik, kenapa fokus? When simpan klik, langkah selanjutnya ialah dari when simpan klik ini kita akan masuk ke web simpan. Kita klik di web, nah seperti ini, set web simpan URL, set web simpan URL seperti ini. Sampai berbunyi klik, ya begitu. Lalu langkah selanjutnya kita ambil teks, lalu kita pilih join. Nah di sini saya akan masukkan yang seperti ini. Baik, kita duplikat aja karena opsinya ini seperti ini. Nah seperti itu. Di joinnya ini kita tambahkan, kita klik sekali langsung muncul string. Nah tambahkan string ini 1, 2, 3, 4, 5 sekali lagi. Oke. Nah setelah itu, setelah seperti ini nih, nah langkah selanjutnya adalah seperti ini ya. Saya naikkan dulu. Kita akan memanggil dari call web simpan data. Di sini akan ada namanya yang warna ungu, yaitu Unicode. Nah seperti ini. Lalu kita taruh. Nah untuk memudahkannya kita tinggal menduplikat saja. Saya akan duplikat menjadi banyak, dan itu tinggal disusun gitu. Oops. Ini seperti sama, kita duplikat aja karena di sini kita duplikat sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya akan masukkan satu persatu begini. Salah, masukkan ke sini, lalu klik yang merahnya ini, kita taruh di sini. Nah seperti ini. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata masih kurang 1. Kita tambahkan di sini, dan satu lagi ya begini. Nah oke. Nah langkah selanjutnya adalah klik view. Nah di klik view ini kita akan mengklik when klik view, lalu klik kontrol, pilih opsi di sini adalah kita sedikit open another screen dari screen name nya. Lalu saya akan membuka dari teks. Di sini screen 2, karena kita akan berpindah ke screen 2. Nah setelah itu apabila
ini sudah kita isi semua, jangan lupa untuk memilih di sini Colgate. Wow, mana dia? Nah, ini dia penutupnya. Nah, seperti ini. Nah, apa aja sih yang diisi di sini? Nah, seperti itu. Jadi yang kita isi di sini adalah link yang kita buat di Google Form. Kita duplikat. Ini kita duplikat banyak ya, karena ini hanya seperti ini saja. Nah, seperti ini, mudah sekali. Jadi kuncinya adalah sini kita hanya tinggal mengganti saja. Yang pertama NIM, yang kedua itu nama karyawan, yang ketiga golongan, yang keempat gaji pokok, yang kelima tunjangan, yang keenam pajak, dan yang ketujuh gaji bersih. Ini belum selesai karena saya akan menjelaskan. Nah, di sini itu udah kita buat seperti ini. Lalu kita masuk ke Drive. Kita masuk ke Drive ya. Drive saya di sini. Lalu di Drive ini kita akan membuat Google Form. Oke, saya akan klik baru. Lalu di sini akan muncul opsi pembuatan Google Formulir. Nah, kita klik Google Formulir. Di sini akan kita buat. Nah, di sini saya akan ganti jadi data karyawan. Data penggajian karyawan ya. Penggajian karyawan. Yang pertama yaitu NIM. Jawabannya singkat. Setelah NIM adalah nama karyawan. Nama karyawan, setelah itu golongan. Setelah golongan yaitu gaji pokok. Setelah gaji pokok, tunjangan. Setelah tunjangan yaitu ada pajak. Dan yang terakhir ialah gaji bersih. Nah, setelah itu kita klik ini, dapatkan link yang sudah terisi. Dapatkan link sudah terisi, kita copy, Ctrl C, lalu kita buka Notepad. Kita copy. Nah, di sini kita hanya ingin mendapatkan linknya, jadi kita tinggal isi sembarang saja. Nama karyawan 3, golongan. Sini golongan. Opsinya jangan golongan. Kita ubah saja menjadi jawaban singkat. Tunjangan juga kita ubah menjadi jawaban singkat. Karena pajak juga jawaban singkat. Pastikan bahwa Google Form yang kita buat itu semuanya jawaban singkat, jadi agar memudahkan kita dalam penginputan. Nah, itu saya akan copy lagi. Nama, gaji karyawan, tunjangan, pokok, dan oke. Di sini kita hapus. Langsung saya ganti profil ini menjadi form response. R-nya besar ya. Lalu kita akan isi sembarang. Di sini saya akan isi sejarah sembarang. Saya bikin aja 1, nama karyawan 3, golongan 3, gaji pokok 400, tunjangan 200, pajak 100, ini 700 misalnya saja. Oke, langsung kita dapatkan link. Lalu kita klik salin link. Ctrl V. Nah, di sini entry begini
saya akan ubah begini agar memudahkan kita. Oke, tinggal begini saja. Lalu apabila kita ingin copy dia dari sampai sama dengan, kita beralih ke image printer. Nah, seperti ini begini. Yang kalau yang ini kita ganti dia menjadi tanda tanya. Oh, saya lupa, yang atasnya itu adalah form yang pertama, yang form response, Ctrl C, lalu kita masukkan dia ke dalam sini. Langkah selanjutnya adalah copy lagi. Jadi ini adalah penghubung. Oke, selanjutnya kita masukkan seperti ini, entry 22. Begini kita masukkan terus sampai data tersebut itu beres. Oke. Nah, begini nampaknya. Oke, sudah beres. Lalu di sini karena ini merupakan pajak, jadi ini kita hapus. Jadi pajak itu adalah 10% dari gaji. Jadi langkah yang kita lakukan di sini adalah, saya akan naik ke atas. Oke, langkah yang kita lakukan di sini adalah mengambil matematika, lalu kita ambil perkalian terlebih dahulu, lalu kita ambil opsi pembagian. Nah, di sini. Jadi di sini itu kita klik gaji pokok, lalu di gaji pokok ini kita cari gaji pokok teks. Tadi saya sudah mengklik, sepertinya belum ya. Kita seperti ini, lalu kita masukkan. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita masuk ke opsi matematika, lalu kita ambil desimal ini, kita taruh, kita duplikat agar lebih mudah, lalu kita tulis 10/100 karena dia 10%, jadi 10/100. Nah, begini. Nah, sama seperti gaji bersih, kita hapus. Jadi gaji bersih ini adalah gaji pokok ditambah tunjangan dikurang dengan pajak. Maka yang kita lakukan adalah masukkan matematika, lalu pengurangan, gaji pokok. Oke, kita masukkan gaji pokok ditambah dengan tunjang. Oh, karena untuk memudahkannya kita tinggal menduplikatnya saja, nanti kita tinggal ganti. Oke, kita masukkan sampai berbunyi seperti tadi ya. Nah, seperti ini, gaji pokok ditambah dengan tunjangan dikurang dengan pajak. Nah, maka blok dari screen 1 ini sudah selesai. Kita buat. Kita beralih ke blok dari screen 2. Di sini kosong. Saya akan menambahkan dari dalam tas. Yang pertama adalah when, kita masukkan. Setelah itu yang kedua CMD cari ini. Oke, kita scroll langsung, lalu kita klik install ledger global, klik lagi.
Setelah instalasi global, kita instalasi global yang ketemu tadi, yang data ini yang ketemu. Lalu web 1 tarik. Lalu langkah selanjutnya adalah ambil data. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi kita tinggal mengganti. Misal di sini screen 1 kita ganti screen 2, vertical arrangement jadi 1, teks cari jadi teks, CMD menjadi CMD cari, lalu screen satunya jadi screen 2. Apapun yang bertanda merah pokoknya kita ganti menjadi ini, seperti ini. Ini name, kita ubah pertama name, setelah itu nama, setelah nama golongan, setelah golongan gaji pokok, setelah gaji pokok tunjangan, setelah tunjangan ada pajak, dan karena ini tidak cukup maka kita duplikat ya, seperti itu. Pajak, setelah pajak yang terakhir adalah gaji bersih. Di sini ini vertical arrangement-nya kita ubah, lalu karena di sini yang dicari itu berada pada indeks, kita buka lagi seperti ini. Nah, di formulir seperti ini kita buka di jawaban, lalu kita klik spreadsheet-nya, lalu kita buat baru. Nah, seperti ini akan muncul formulir spreadsheet-nya. Lalu nah di sini indeks-indeksnya itu, dari indeks-indeks ini kita akan klik bagikan. Ini akan muncul link dari Google Spreadsheet sendiri. Di sini saya ubah pemiliknya ke siapa saja. Pengakses yang dilihat adalah editor, jadi editor bisa melihat di sini. Kita salin linknya. Oke, kita taruh di notepad saja agar lebih memudahkan. Lalu edit sharingnya kita hapus. Cukup copy sampai dengan garis ini saja. Oke, kita Ctrl C. Lalu kita kembali lagi ke Meet App Inventor. Kita taruh ini di nih. Oke. Ctrl A, Ctrl V. Kita pastikan lagi apakah sudah tidak ada lagi data yang salah. Nah, di sini indeksnya itu kita ubah menjadi 2 karena NIM berada pada indeks 2, atau yang kita cari itu berada di indeks 2. Bawahnya juga kita ganti 2, 3, 4, 5, 6, di sini 7, buat 7 dan 8. Oke, baik. Kita cek lagi tombol back-nya, kita klik. Ketika kita mengklik tombol back, ini akan kembali kepada screen pertama. Maka klik tombol back, lalu kita cari open another screen. Nah, begini sampai bunyi klik. Lalu langkah selanjutnya adalah kita ambil ini ya, kita tulis screen 1. Nah, kita pastikan ini tidak ada yang salah. Lalu langkah selanjutnya adalah screen 1 ya. Oke, langkah selanjutnya adalah menyimpan apa yang telah kita buat tadi. Oke, saya save project. Screen 2 nya saya save, screen pertamanya saya save. Langkah selanjutnya adalah kita build. Di build ini adalah akan mengubah menjadi
link yang akan bisa kita download di smartphone kita. Nah, ini proses compile. Setelah proses compile, kita akan menguji cobakannya di smartphone kita. Lalu langkah selanjutnya adalah memastikan apakah berjalan apa tidak, begitu. Kita tunggu saja sampai progres ini menjadi 100. Nah, data karyawannya udah terprogres sampai 100, jadi kita tinggal waiting the barcode. Nah, seperti ini. Lalu saya klik salin alamat link, dan sini saya akan memasukkannya ke dalam smartphone. Oke. Setelah saya isi di sini seperti ini, akan muncul di formulir yang saya isi di spreadsheet ini. Nah, seperti ini. Lalu kita akan coba view data. Saya akan klik di sini. Saya cobakan klik. Lalu setelah kita isi tadi seperti ini bentuknya, dan setelah itu setelah kita masukkan NIM, maka bentuknya akan seperti ini, tampilan yang kita isi di spreadsheet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.